digital diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta. Dengan materi pertama, Dasar Digital Marketing, yang dipandu serta dibimbing langsung oleh Coach Eka Indarto dan Coach Wahyu yang merupakan bagian dari Sarana Infotekno Mitra Solusi. Pelatihan Dasar Digital Marketing dihadiri oleh beberapa kelompok UMKM yang diantaranya kelompok UMKM Danunegaran A, kelompok UMKM Danunegaran B, kelompok UMKM Danunegaran C, kelompok UMKM Danunegaran D, kelompok UMKM Danunegaran E, kelompok UMKM Kota Gede, dan kelompok UMKM Sorosutan. Berikut materi dasar digital marketing. Digital marketing ini adalah satu upaya kita bersama bagaimana kita mampu di era digital atau era internet, era online ini kita cukup banyak info ya, misalnya kita mampu melakukan misalnya mobile banking, kita mampu transfer uang melalui internet, kemudian kita mampu jual beli melalui internet, anak-anak kita, saudara kita melakukan belajar dengan daring atau online gitu dan kegiatan lain yang online. Nah, kesempatan lain bagi kita bidang usaha adalah ketika di era internet ini kita juga mampu menempatkan layanan kita, produk kita di internet sehingga menjadikan dapat diakses informasinya dan kita dapat melayani pelanggan-pelanggan baru yang ada, pelanggan lama, pelanggan baru yang melalui teknologi internet atau teknologi digital. Maka disebut kegiatan ini, diantaranya ada fungsi berkomunikasi di internet, menyebarkan informasi di internet, kemudian melakukan transaksi online, kurang lebih inilah yang disebut dengan digital marketing. Ya. Coba kita simak dari sisi waktu. Melihat dari sisi waktu, antara bisnis online dan offline itu kecenderungan seri ya, sama-sama memang membutuhkan waktu. Nah, tapi kalau berkaitan dengan modal atau biaya gitu ya, antara bisnis offline dengan online, kita coba lihat. Kalau misalnya Bapak Ibu di sini membangun sebuah toko, membangun sebuah outlet atau apapun ya pasti butuh biaya. Contoh sederhana misalkan biaya bangun rumah ya atau sebuah toko itu dihitung per meter saat ini kurang lebih di angka 2 juta sampai 3 juta rupiah. Kalau misalkan Anda ingin membuat minimarket seukuran ruangan ini misalnya ukuran 4 kali 6 maka sudah 24 meter. 24 meter per meternya misalkan 2 juta. Berarti Bapak Ibu paling enggak harus keluar 48 juta. Benar kan? Nah, maka ini cukup banyak begitu. Itu baru bangun, belum melengkapi sarana prasarananya. Tapi kalau Bapak Ibu memversuskan dengan bisnis online, bisnis online yang dibutuhin apa sih? Nah, contoh misalkan Bapak Ibu perlu gadget. Ini gadget nih paling harganya berapa sih? 3 juta atau 4 juta kan gitu ya. Terus kemudian nanti kita paling butuh konten dan sebagainya. Ya nggak nyampe 5 juta Bapak Ibu sudah bisa bagus sebenarnya mulai bisnis online. Maka saya kalau kemudian di sini membuat tandingan antara bisnis online dan offline, maka pemenangnya adalah bisnis online. Oke, lanjut. Keahlian. Nah, ini. Antara bisnis offline dan bisnis online, dari sisi keahlian, itu mana yang menang gitu ya. Kalau saya bilang ini seri ya. Karena keahlian dalam mengelola bisnis online maupun offline, itu tetap sama juga. Artinya, satu, kita harus paham betul nih, siapa sih customer segmen kita, lalu kemudian kita juga perlu tahu value added atau nilai lebih dari produk kita itu apa saja gitu ya. Oke, lanjut dari sisi tempat. Oke. Kalau Anda membangun sebuah bisnis, sebuah perusahaan ya, perlu kantor gitu ya. Kira-kira biayanya bagaimana dibandingkan dengan bisnis online?
Kalau menurut saya bisnis online itu lebih hemat, ya, lebih menang dia. Kenapa? Sekali lagi, kalau Bapak Ibu bisnis online, kalau mau bikin website itu paling 1 juta udah dapat bagus, udah lumayan ya. Tapi kalau Bapak Ibu nyewa, wah itu udah pasti mahal. Belum lagi kalau mau dapat tempat yang strategis bisa jadi sampai 20 juta baru dapat. Oke. Yang kelima, pemasaran atau promosi. Wah, ini antara bisnis offline dengan bisnis online, ya. Antara kita memasarkan secara offline dengan memasarkan secara online. Saya pasti ya bisa ngebayangin kalau Bapak Ibu itu bisnisnya hanya berfokus pada offline, maka bisa jadi nanti Anda perlu cetak brosur, bikin leaflet, bikin backdrop, bikin baliho dan sebagainya. Oh, itu mahal pasti. Tapi kalau online, ya online hal lebih simpel. Bapak Ibu bahkan ngiklan di Facebook aja gratis ya. Iklan di Facebook, iklan di Instagram gratis ya. Nggak bayar ya. Oke, lanjut. Jumlah tenaga kerja atau karyawan. Oke, kita lihat ya. Kalau Bapak Ibu punya toko, misalkan tokonya toko minimarket atau sejenisnya, berapa butuh jumlah karyawan? Pasti ya paling enggak butuh 2 orang, shift pagi sama shift sore, bener kan? Ya, itu kalau misalkan minimarketnya kecil. Kalau agak gede, paling enggak satu shift 3 orang, berarti 3 kali 2, 6 orang. Wah, itu udah lumayan. UMR Jogja berapa sekarang? 2 juta ya, hampir 2 juta. Kalau misalkan 1 orang digaji 2 juta kali 6 orang, buat gaji aja udah 12 juta Bapak Ibu. Bener kan? Ya, kalau online gimana kalau bisnis online? Bisnis online mah 1 orang gitu ya. Bapak Ibu dia datang ke rumah Anda juga boleh, nggak datang ke rumah Anda juga boleh gitu ya. 1 orang, wah itu udah bisa pegang gadget, pegang media sosial, pegang marketplace-nya, wah udah 1 banding 6. Yang bisnis online itu cuma 2 juta per bulan, yang bisnis offline 12 juta per bulan. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih yang mana nih. Terakhir yang ke-7 adalah dari sisi konsumen. Apalagi sekarang nih sudah eranya virtual ya. Bapak Ibu mau pilih yang mana, bisnis offline atau online? Kalau bisnis offline ya sudah nunggu pelanggan atau konsumen datang ya, baru kemudian transaksinya juga tunai. Tapi kalau bisnis online ya Bapak Ibu nggak harus konsumennya datang. Mereka bisa request via handphone, via WA. Kalau Anda pakai GoFood atau GrabFood, Anda juga sudah langsung tek di situ, ya kan? Nggak perlu keluar rumah gitu kan. Nanti ada ojol yang datang gitu kan. Anda cukup marketin gitu kan, dibungkus yang bagus terus dikirim. Dari sisi keuntungan dan resiko tambahan. Kalau misalkan Bapak Ibu bisnisnya online, dari sisi keuntungan gitu ya, dibandingkan dengan offline, nah ini gimana nih? Kalau misalkan Bapak Ibu sudah ngomongin modal, kemudian ngomongin budgeting, ya bisa jadi salah satu keuntungan di bisnis offline itu bisa lebih tinggi. Kenapa? Karena meskipun bisnis online itu sudah berkembang besar, tapi kalau dia memiliki aset, maka kecenderungan keuntungannya akan jauh lebih besar. Maka dari itu, kami seringkali menyampaikan, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau misalkan pingin usaha, ayo ditargetkan supaya bisa nambahin aset. Mau bisnisnya online ataupun offline, kalau bisa tambah asetnya. Contoh misalkan Anda bisa beli tanah. Nanti tanahnya itu bisa jadi investasi jangka panjang bagi Anda. Oke, tapi di sini saya ingin memfokuskan antara bisnis online dan bisnis offline, saya kecenderungan mengajak Bapak Ibu untuk mengkolaborasikan keduanya. Kenapa? Karena kalau nanti digabungkan antara keuntungan dan resiko, nomor 9 ini resiko. Ini resiko itu seri. Seri itu artinya gini, semua kegiatan bisnis itu pasti ada resikonya. Resikonya mungkin ditipu, mungkin ditikung, ya, mungkin diapusi gitu ya, digorohi atau apapun itu mungkin aja. Langkah-langkahnya ya. Yang pertama, kita punya pengetahuan dasar tentang e-commerce ya.
pengetahuan dasar tentang e-commerce ya, bagaimana langkah kita memulai online dengan mengetahui e-commerce, di mana e-commerce itu menyangkut konten, menyangkut tentang unsur transaksi digital, menyangkut tentang marketplace, menyangkut tentang bagaimana memasarkan dengan sosial media, dan menyangkut tentang bagaimana marketing komunikasinya atau berkomunikasi di internet. Ya. Kemudian yang kedua adalah tentukan produk yang akan dijual. Kembali tentukan produk yang dijual. Di balik kata-kata ini ada dua hal yang nanti akan kita jumpai di lapangan. Ketika kita nanti memulai jualan di internet, produk yang dijual itu ada dua, adalah satu produk yang memang kita hasilkan sendiri, ya. Hasilkan sendiri itu misalnya kita punya produk pisang goreng, kita punya produk bakmi goreng, kita punya produk sepatu, kita punya produk elektronik, ya. Memang memproduksi itu. Tapi ada yang kedua, yaitu produk di mana kita menjualkan produknya orang lain. Sekali lagi produknya orang lain, ya. Kadang ada teknik lain yang disebut dengan dropshipper atau reseller yang dia hanya mencarikan pelanggan dan menjualkan produknya orang lain tadi. Sederhananya seperti itu. Kemudian yang berikutnya, memiliki perangkat smartphone, ya, atau dalam bahasa umum kita ambil aja kata-katanya Android, ya. Gitu. Maka di sini kalau kita sebut memiliki perangkat, ini artinya apa? Bahwa orang punya HP sekarang, punya alat komunikasi yang disebut smartphone itu tidak lagi menjadi beban, tidak lagi untuk tanda petik gaya-gayaan, tidak lagi hanya untuk komunikasi, tapi masuk di dalam modal dasar seseorang untuk bisa berjualan atau berbisnis atau melakukan marketing secara online. Ya, sekali lagi itu menjadi modal. Karena menjadi modal, akhirnya pertanyaannya minimal spek itu apa? Ini saya sebutkan aja. Minimal spek ketika kita melakukan bisnis online itu usahakan RAM-nya, memorinya itu paling tidak sekarang 2 GB ya, RAM-nya, supaya kita nanti ketika belanja melakukan aktivitas membuat konten atau data video yang akan kita upload itu komputer perangkat kita, mobile phone itu atau telepon itu atau HP itu kuat untuk menjalankan proses-proses itu. Jadi sekali lagi minimalnya nanti untuk RAM-nya, random access memory itu adalah 2 GB gitu. Ya. Kemudian yang kedua adalah membuat akun di toko online untuk menempatkan produk kita. Ya. Toko online itu karena sebagai toko online itu pasti informasinya nggak banyak, ya. Informasinya pasti nggak banyak. Maka kalau kita menggunakan Tokopedia dan sebagainya itu pasti kita tidak bisa menjelaskan secara detail dari produk kita. Kenapa? Karena itu bukan tempatnya. Ya, produk-produk itu kita jelaskan ke akun yang lain, apakah Instagram atau Facebook atau membuat Google site ya, website menggunakan Google, itu adalah sarana yang tepat untuk itu. Jadi bedakan di mana Anda tempat berjualan dan di mana Anda tempat menjelaskan produk kita dan mana yang sarana interaktif. Misalnya ada WhatsApp-nya untuk ada pertanyaan lebih jauh tentang produk kita. Kemudian yang berikutnya punya foto dan video produk, itu harus kita produksi, ya. Susah sekali misalnya kita menjelaskan kita jualannya adalah kopi, ya, kopinya ada kopi aren, ya, pakai susu, kemudian ada kopi aren latte, kopi aren cappuccino. Kita sulit menjelaskan kopi itu kalau hanya teks saja, kayak tulisan ini aja susah. Maka foto itu akan lebih baik berbicara tentang produk itu, ya. Bisa foto dari aspek bahan kopinya. Foto produk ini penting karena akan menjelaskan lebih jauh. Kemudian yang berikutnya deskripsi produk. Ya, deskripsi itu produk ini saya ada yang salah ya. Seharusnya deskripsi produk dan layanan ya. Jadi menjelaskan produk itu apa ya, misalnya ambil contoh pernah kita melakukan pendampingan itu membuatnya peyek rempah. Bagaimana Anda bisa memotret
payak itu memfoto payak itu atau memvideonya yang bisa menggambarkan dia payak rempah gitu ya. Pasti nanti yang akan ada 3 hal ya. Proses membuat payak yang ditunjukkan bagaimana bumbu rempahnya diikutkan. Kemudian kalau payak identis dengan crispy, identis dengan renyah, itu pasti ditunjukkan begitu renyahnya, entah dipotong, pakai tangan, atau ketika kriuk dimakan. Ya. Kemudian yang ketiga, untuk merasakan rempahnya itu ada, biasanya ada orang yang mewakili menceritakan, ini kerasa sekali kencurnya, misalnya seperti itu. Atau kerasa sekali kalau jahe-jahenya. Ya. Itu deskripsi produk. Yang kedua, ada deskripsi layanan. Layanan itu lebih bicara pada bagaimana kita ketika orang memulai bertanya, Ibu, Bapak, Mas, Mbak, saya kepengen beli payak ini, caranya bagaimana? Kita menjelaskan itu tersedia di marketplace ya. Kemudian kalau pesan lebih banyak bagaimana? Apakah kami transfer dulu pemesanan itu atau setelah kita dapat nanti baru membayar? Nah ini contoh ya, ini deskripsi layanan, bagaimana kita melayani pembeli. Jadi bagaimana kita menjelaskan produk dan bagaimana kita menjelaskan melayani pembeli. Kemudian berikutnya ya, dari data menunjukkan sebagian besar orang online itu pasti transaksinya melalui non cash atau yang disebut dengan transfer ya. Maka di sini kita harus menyiapkan rekening bank menjadi tempat transfer kita ya. Usahakan bank-bank yang utama ya sehingga kita nanti dikenal. Pak transfer kemana Bu? Misalnya kita nyebut Bank BNI pasti kenal, Bank BCA pasti kenal, Bank BRI pasti kenal, Bank Mandiri kita pasti kenal. Apa kriteria produk yang tepat dijual secara online? Yang pertama adalah memiliki banyak peminat. Ya. Kalimat ini bias, yang disebut memiliki banyak peminat itu ada 2. Memang peminatnya banyak. Misalnya teman-teman jualan kopi, kebetulan sekarang kopi baru banyak yang minat. Satu itu. Yang kedua, peminat banyak berdasarkan kalau kita lihat rata-rata ada kelompok-kelompok yang memang minat produk ini. Misalnya ambil contoh ya. Banyak itu berapa atau pertanyaannya kan seperti itu. Misalnya kita berjualan online mie ayam, sehari yang pesan 1000 itu sudah dianggap besar sekali, banyak sekali, ya. Seperti itu. Tapi kalau kita jualan beras, sehari hanya misalnya 100 kilogram itu kecil gitu. Maka di sini banyak peminat ini di internet itu mengalamatkan bahwa rata-rata orang yang berminat pada produk itu di internet sangat banyak ya, di atas 170 juta. Kemudian kita tinggal bagaimana memanage atau mengelola informasi kita agar ketemu pada peminatnya yang banyak itu ya. Jadi satu itu yang penting ya. Jadi pengelolaan informasi agar itu bisa mendapatkan daripada produk itu. Yang kedua adalah pengelolaan informasi agar produk itu sampai kepada yang peminat kita. Kemudian selanjutnya, unik dan tidak mudah ditemukan. Ini penting ya. Nah ini banyak ya. Ini yang disebut dengan context aware di dalam IT. Atau berdasarkan kontekstualisasi penggunaan produk. Misalnya ambil contoh ya. Konteks ya, unik. Kalau kita bicara Sleman, identis dengan punya salak namanya salak pondok. Akhirnya karena uniknya salak pondok ada di Sleman, akhirnya orang mencari salak yang unik dari salak pondok tadi. Kemudian unik yang lain juga dari faktor membuatnya kayak tadi keripik bonggol pisang ya. Ternyata tidak banyak orang yang berproduksi itu. Unik yang ketiga itu adalah unik dalam pengemasan. Misalnya kayak Mak Icih itu ada pedes level 1, 2, 3 mungkin sampai 15 level. Kemudian unik yang berikutnya juga unik karena dari aspek varian ya. Misalnya kalau kita belum menyebut merek, antara bakpia Patok 75, 25 dengan bakpia Kurnia, dengan bakpia Diva, dengan bakpia Tugu itu punya cita rasa atau keunikan yang berbeda-beda. Ini harus bisa ditemukan. Akhirnya di lapangannya ada yang bilang, aku paling suka bakpia Tugu, aku suka yang bakpia Kurnia, saya lebih suka bakpia yang klasik yang ada di bakpia 75. Ini kita ambil contoh bagaimana walaupun sama-sama asal Jogja, walaupun sama-sama bakpia, keunikan itu harus ditemukan di internet gitu ya. Sehingga karena
unik ini bisa muncul dari sesuatu yang tidak mudah ditemukan menjadi mudah ditemukan yang ada di internet. Ya. Kemudian yang berikutnya persaingan yang rendah ya. Kembali persaingan yang rendah itu juga sesuatu yang bukan mutlak ya. Artinya di sini harus diartikan di konteks tertentu ini persaingannya adalah rendah ya, kayak tadi bonggol pisang itu murah ya, tetapi persaingannya tidak banyak ya. Maka di sini kalau kita lihat ya seperti pengalaman dari siapa itu saya lupa lagi Mas yang dari Bantul ya, Toto ya, yang akhirnya salah satu suksesnya menjualkan panci ke Uni Eropa dan Amerika karena di sana nggak ada persaingan gitu. Ya kita ambil contoh seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah mudah untuk dikirimkan. Ya, ini penting yang terakhir ini. Akhirnya di pelatihan pendampingan itu biasanya kalau advance diberikan wawasan bagaimana memilih daripada kurir atau yang akan mengirim daripada produk-produk kita. Ya. Nah, untuk detailnya tadi sudah sampaikan di muka ya. Nanti pahami siapa audien kita, perilaku online, dan nanti tentukan media pemasarannya, kita mau menggunakan apa. Kemudian kita punya konsep informasi yang akan kita sampaikan di situ, bagaimana mereka melakukan call atau menghubungi kita, call to action itu menghubungi kita. Kemudian siapkan kelengkapan untuk mendukung, bagaimana ada dua, berkomunikasinya via apa ya. Misalnya ya kalau di Bukalapak atau di Tokopedia itu ada chatting ya, itu media komunikasi, tapi Bukalapak dan Tokopedia sebagai marketplace-nya. Tapi ada media komunikasi lebih, misalnya kita punya alamat WhatsApp di situ untuk berkomunikasi lebih. Misalnya di online kita punya menawarkan sebuah batik gitu. Kemudian dia ada yang nanya, Mas ada nggak ya batik jenis lain ya? Kalau pakai WhatsApp kan gampang, tinggal di-share itu kita punya batik ini, katalognya seperti ini dan seterusnya. Dan punya mode transaksi, bagaimana kita membeli dari produk itu. Kemudian bagaimana mengoptimasi dan maintenance audiens, jadi bagaimana kita bisa berkomunikasi secara baik pada mereka untuk mampu juga membantu mengenalkan produk kita kepada orang lain. Kemudian yang kedua adalah juga untuk repeat order, kembali membeli dari produk-produk kita, seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang tadi sebelumnya nggak ada adalah membuat model monitoring evaluasi dari kegiatan e-commerce yang kita lakukan. Ya. Modelnya seperti apa? Ya, seperti ini. Ya. Jadi ketika kita membangun digital marketing, ya, yang utama itu harus punya website. Website itu bahasa lainnya adalah punya konten utama, di mana orang bisa melihat produk kita dan bisa melihat layanan kita. Supaya apa? Informasi yang kita bangun mudah dicari di Google. Satu itu. Kemudian yang kedua, kita sebutkan sosial media yang kita pakai. Bisa Facebook, bisa Instagram, bisa WhatsApp, ya, bisa YouTube. Akhirnya dari sini orang akan digiring kurang lebih untuk melihat lebih detail dari produk-produk kita, foto-foto produk kita. Mas Pramudya dari Kota Bali mau bertanya bagaimana cara memulai bisnis online dan contoh produk apa yang cocok untuk pemula. Oke. Nah ini secara umum saya membagi e-commerce di Indonesia itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah toko online. Nah, toko online itu saya menyebutkan secara mudah. Anda itu bisnisnya itu langsung ke konsumen. Di sini pelaku UMKM itu membangun tokonya sendiri. Secara sederhananya bilang begini, di toko online ini jenis yang paling direkomendasikan bagi Anda yang memiliki produk berkualitas. Nah, catat ini penting, catat. Ya, kalau Anda jualan produk itu tidak sekedar bertarung harga, tetapi Anda itu punya kualitas, saya sarankan milikilah yang namanya toko online. Ya, toko online ini Bapak Ibu, Anda membangun sendiri tokonya, lalu kemudian keuntungan juga langsung menjadi milik Anda.
transaksinya juga bisa secara langsung ya, karena di toko online ini kecenderungan komunikasi itu langsung diarahkan melalui biasanya ke handphone Anda lewat WA ataupun lewat SMS atau telepon itu langsung. Lalu yang ketiga adalah yang ketiga itu transaksi langsung, yang keempat adalah di dunia offline toko online ini seperti halnya toko kelontong, ruko, ya kan, angkringan, outlet atau apapun itu. Nah, kalau di dunia online itu contohnya kayak gini, ada Lazada, ada Kaskus, ada juga website ya. Anda punya website sendiri, ini ya. Nah, maka tadi di awal kan saya juga menyampaikan nek iso iki yo duwe website kayak gitu ya untuk jualan online, karena tampungan informasi di website itu kecenderungan lebih besar dibandingkan dengan kategori yang nomor 2 dan nomor 3 nanti. Terus terang Mas, kalau saya pribadi kendalanya seperti masuk di aplikasi yang JSS itu kan ada yang jualan online. Itu kan harus syaratnya punya KMS, sedangkan saya nyun sewu saya tidak punya KMS. Jadi apa-apa sekarang syaratnya kalau harus KMS itu loh Mas. Setiap kali ada program yang seperti itu, misal harus masuk ke nyun sewu salah satu kayak gandeng gendong itu loh Mas. Ya, betul. Itu harus punya KMS seperti itu. Nah, kan kami kesusahannya di situ, sedangkan yang punya KMS belum tentu punya usaha, sedangkan yang punya usaha belum tentu punya KMS seperti Iya, itu. Bu. Iya. Di lain kami yang membutuhkan tapi tidak punya KMS, jadi tidak bisa masuk mengakses ke sana, itu bagaimana Mas? KMS itu berarti punyanya Pemkot Kota Jogja itu, Bu. Memang itu kewenangannya ada di di Dinas Kota Jogja itu, Bu. Yeah. Ini mungkin nanti Bu Dewi atau teman-teman Dinas Kominfo Kota Yogyakarta yang mungkin lebih bisa membantu untuk ini. Kalau saya jujur saja tidak punya kewenangan terhadap itu, Bu, soalnya, Bu. Oh ya. Jadi pada intinya Ibu Bapak, Kartu Keluarga Menuju Sejahtera atau KMS tahun 2021 ini memang diperuntukkan, dan itu yang membagikan adalah dari Pemkot Kota Yogyakarta, dan itu kita tidak untuk ini, mungkin Ibu bisa lapor ke, kalau nggak salah ke Dinas Sosial, paling nggak Ibu lapor ke Balai Desa dulu, Bu, atau Balai Kelurahan di tempat Ibu, supaya Ibu nanti diusulkan gitu, Bu. Mungkin dari Bu Dewi bisa membantu untuk atau dari teman-teman Pemkot Kota Jogja. Kalau setahu saya ini Mas ya, biasanya tuh dapat usulan dari RT RW terus diajukan ke kelurahan. Betul, sama berarti. Kalau yang buat gendong-gendong itu tuh sebenarnya minimal 2 anggota KMS, Bu. Jadi nggak seluruh anggotanya yang KMS. Jadi mungkin Ibu kalau misal mau ngajuin gendong-gendong itu bisa ngajak temennya atau tetangganya yang punya minimal KMS 2 orang gitu, Bu. Itu sepengalaman saya waktu ngajuin tetangga saya dulu waktu kepengurusan gendong-gendong di daerah kelurahan saya. Setelah ini kan ada rencana mau bikin grup WA, Bu. Iya. Itu juga bisa tergabung di grup WA untuk bisa mendapatkan informasi pelatihan yang lain, dan saya kira ada banyak masih pelatihan di luar itu yang bisa Ibu ikuti. Oh iya, makasih. Itu ya, Bu ya. Iya, makasih Mas Wahyu. Maaf ya Mas Wahyu ya. Enggak apa-apa Ibu. Ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pelatihan dasar digital marketing dari Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta. Semoga bisa memotivasi sobat kami semuanya ya. Cek link di bio untuk melihat video pelatihan berikutnya. Dan jangan lupa follow Instagram sobat kami, biar nggak ketinggalan informasi pelatihan dan acara menarik lainnya. Sampai jumpa!